رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat, jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pergantian siang dan malam terdapat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Pada terbitnya matahari, meninggi dan tenggelamnya terdapat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian munculnya malam, bulan yang semakin meninggi, kemudian akhirnya tenggelam pula, berganti dengan siang. Terdapat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bahwa ada yang mengatur, ada yang kita, ada yang menginginkan kepada kita kebaikan-kebaikan di waktu malam dan rahmat demi rahmat di waktu siang. Semua ini mengharuskan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selainnya. Lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala jadikan hari-hari ada yang lebih hebat dari yang lainnya, ada yang lebih mulia dari yang lainnya. Hari Jumat adalah hari yang sangat mulia dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Bahkan dalam hari ini, waktu subuh adalah waktu yang sangat spesial dibandingkan dengan waktu-waktu yang lainnya. Sampai Nabi menegaskan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku ini di waktu bukur. Waktu bukur masuk subuh sampai sebelum matahari muncul. Itu waktu berkah. Jam-jam ada yang diutamakan, hari-hari ada yang diutamakan, bulan-bulan ada yang diutamakan dengan yang lainnya. Ramadan berbeda dengan bulan yang lainnya. Dari 12 bulan ada 4 yang Allah Subhanahu wa taala jadikan bulan haram. Haram artinya mulia, hebat. Apa bulan haram itu? Dzulqa'dah. Ini kita sudah masuk, atau nanti besok. Dzulqa'dah, Dzulhijjah setelahnya. Kemudian setelahnya lagi bulan 1 sudah Muharram. Ini 3 bulan haram berurutan. Dan ada bulan haram Rajab. Rajab, setelahnya Sya'ban, baru kemudian Ramadan. Bulan haram karena kehormatannya, kemuliaannya. Saking terhormatnya bulan haram, orang-orang kafir Quraisy
itu menghormatinya juga. Walaupun kadang mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran, bid'ah-bid'ah di dalamnya. Kadang kalau mereka mau melanggar, ya tidak apa-apa, saya langgar dulu, nanti saya ganti di hari yang lainnya. Tetapi secara umum bulan haram itu sangat istimewa pula bagi mereka. Bahkan orang yang melihat pembunuh ayahnya, tapi di bulan haram mereka tidak berani berbuat karena menghormati bulan itu. Dan alhamdulillah, setelah Ramadan Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kita bulan haram ini, Dzulqa'dah. Setelah itu ada Dzulhijjah. Setelah itu ada Muharram. Karena itu jangan sekali-sekali ada kezaliman di dalamnya, apalagi kezaliman kepada Sang Pencipta yang Maha Adil, yang Maha Baik, berupa kesyirikan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bulan haram ada lagi yang lebih dimuliakan dari yang lainnya, yaitu bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah, dari seluruh bulan Dzulhijjah ada hari-hari yang lebih dimuliakan daripada yang lainnya, yaitu 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kalau 10 Ramadan terakhir, kalau Ramadan 10 terakhirnya orang yang paling kejar. 10 terakhir Ramadan, di situ hebat-hebatnya Ramadan. Sebab di 10 terakhir itulah kita kejar Lailatul Qadar. Kalau Dzulhijjah justru di 10 pertamanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyam al-amalu salihu fihin khairun wa ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashr." Tidak ada hari-hari. Lihat, Nabi bilang tidak ada hari-hari. Nabi nafikan. Tidak ada hari-hari yang amalan soleh di hari-hari itu menjadi amalan paling Allah cintai, menjadi amalan paling baik, mengalahkan hari-hari yang 10 ini. 10 awal bulan Dzulhijjah. Ini wahyu, ilmu besar. Bukan ucapan ustaz itu, bukan ucapan kiai, bukan ucapan syekh, bukan ucapan siapapun, tapi itu ucapan utusan Allah Subhanahu wa taala. Wahyu menjelaskan bahwa amalan paling Allah cintai ketika dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Solat kita menjadi solat paling Allah cintai, wajib, sunnah. Puasa kita menjadi puasa paling Allah cintai, paling hebat, paling suci, wajib ataupun sunnah. Kapan puasa wajib? Di bulan Dzulhijjah. Puasa wajib di bulan Dzulhijjah. Hah? 9 sunnah puasa Arafah jadi wajib. Pun nairaki bayar kallah kan wajib itu. Atau dia mau bayar kafarah,
wajib maupun sunnah, menjadi yang terbaik. Sedekah di hari-hari itu menjadi sedekah paling Allah cintai, paling baik. Membaca Al-Quran, khatam Al-Quran, berdoa, berzikir menjadi amalan paling Allah cintai di hari-hari itu. Jadi kata memang tahu dan menidom pala. Tidak buat tak kalau kita tidak persiapkan betul amalan terhebat di hari-hari itu. Perlu persiapan. Sebagaimana Ramadan perlu persiapan untuk memasuki 10 Dzulhijjah pun harus dengan persiapan besar. Apalagi puncaknya 10 Dzulhijjah, 10 awal itu di tanggal 10-nya, dan ibadah di situ ibadah kurban, niat padoe. Jadi memang harus bersiap. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saking hebatnya amalan di 10 awal bulan Dzulhijjah ini, sesuai dengan keterangan Nabi tadi, sahabat langsung bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Wahai utusan Allah, walaupun berperang di jalan Allah tidak bisa mengalahkan itu. Kata Nabi, walal jihadu fi sabilillah, walaupun berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal berjihad apa? Nabi bilang apa? Durwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Ini nih, kepalanya, kepala paling atasnya, kepala paling atasnya agama adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata amalan di hari-hari 10 awal itu tetap bisa mengalahkan berjihad. Illa, kata Nabi, kecuali rajulun kharaja bimali wa nafsi wa lam yarji bidzalika misyai, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, kecuali lelaki yang keluar berperang, dia bawa hartanya, bawa dirinya, dan tidak ada yang kembali, itu baru bisa mengimbanginya. Lihat jamaah, besarnya kemuliaan yang akan menanti kita bulan depan. Hebatnya amalan-amalan yang menanti kita di bulan depan. Ingat jamaah, nilai kita, ukuran kita bukan siapa yang paling banyak uangnya, bukan siapa yang paling banyak tanahnya, bukan siapa yang paling banyak rumahnya, bukan siapa yang paling tinggi statusnya dalam pendidikan, S1, S2, S3 atau S-teler. Bukan itu yang menentukan, tapi menentukan adalah nilai amalan kita. Tapi jamaah, manusia lihat habis-habisan supaya anaknya dapat gelar. Jual ini, jual ini, jual itu supaya dapat gelar, supaya bisa bangun rumah, supaya bisa masuk PNS. Kenapa? Sebab manusia menganggap ada nilainya, anu baji, walaupun nilainya hanya sesaat. Kalau demikian jamaah, sesuatu yang nilainya terus menerus harus lebih kita korbankan lagi
untuk kita peroleh, untuk kita dapatkan, yaitu nilai amalan. Dan nilai amalan terhebat menanti di depan kita. Karena itu bersiap untuk meraih kemuliaan itu. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffiha iyyakum faman wajada khaira falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalik fala yalumanna illa nafsah." Ini tidak lain kecuali hanyalah amalan-amalan kalian yang saya kumpul. Kemudian ini kata Allah, ini tidak lain kecuali hanyalah amalan-amalan kalian yang saya kumpul, kemudian saya kembalikan kepada kalian. Karena itu lihat jamaah, kalau kita jumpai amalan kita kebaikan, maka puji Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita jumpai amalan kita kejelekan, jangan salahkan kecuali hanya diri kita. Nilai di akhirat, ukuran orang. Kalau sekarang kita nilai apa? Mata uang. Nilai tukar apa? Mata uang, emas, perak, dolar, rupiah, real, ringgit, dan seterusnya. Itu nilai di dunia. Edaki nganre, edaki bayar, kita dihukum bayar denda, supaya selamat. Itu nilai. Kalau di akhirat tidak ada artinya semua itu. Yang ada, kata Nabi, al-hasanat was-sayyi'at. Dua yang dilihat nanti, kebaikan-kebaikan atau kejelekan-kejelekan. Beruntung orang kalau di akhirat banyak kebaikannya. Beruntung orang kalau di akhirat kejelekannya dikurangi, dihilangkan. Itu yang jadi ukuran di akhirat. Bil hasanat, kata Nabi, was-sayyi'at, dengan kebaikan-kebaikan atau dengan kejelekan-kejelekan. Ada orang yang dimuliakan di akhirat karena apa? Dikasih kebaikan. Mulia karena dikasih kebaikan. Tahu panggaukan kebajikan yang rasai. Wah, beruntung sekali. Kenapa? Dia dizalimi di dunia dan dia sabar. Maka yang menzalimi diambil kebaikannya. Weh, ruginya orang kalau diambil kebaikannya. Kalau sudah habis kebaikannya, sementara masih ada orang yang harus dituntut, yang harus dihisas, yang harus dibalas, maka apa? Dosanya orang yang dizalimi itu dikasih sama dia. Beruntungnya ini orang yang dosanya dihilangkan. Kenapa? Karena amalannya di dunia bersabar, memaafkan, dan terus melakukan perbaikan dalam kondisi walaupun dia yang terzalimi. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berfikirlah dengan fikiran orang-orang paling maju. Jangan berfikir dengan fikiran orang-orang terbelakang. Fikiran orang-orang paling maju, ini orang paling maju, paling hebat, paling nomor satu. Itu apa?
Pikirannya apa? Hidup sebenarnya hidup di akhirat. Tapi kalau orang terbelakang, totoloa, tenaya sekolah, tidak punya pakaian, tidak tahu hidup, mana bisa tena kulit bisa, cara berfikirnya apa? Kerendahanlah yang hebat, kehinaanlah yang hebat, yaitu dunia yang sesaat. Ayo jamaah, berfikir maju. Orang-orang kafir itu mengatakan dirinya negara maju. Maju dalam pandangan orang-orang rendah, dalam pandangan sesaat. Padahal mereka adalah orang-orang tertinggal. Saking tertinggalnya, saking bodohnya, saking dongoknya, man nakaraina tina naissengi. Padahal keberadaan Allah sangat jelas dengan melihat ciptaannya. Maha hebatnya Allah sangat terang dengan melihat ciptaannya. Maha rahmatnya Allah sangat jelas dengan melihat rahmatnya. Maha mulianya Allah sangat terang. Sangat mudah memahami bahawa la ilaha illallah, tak ada yang berhak untuk dibesarkan, diagungkan kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi bersamaan dengan itu, mereka yang menganggap dirinya maju tetap tidak paham-paham. Apa sebab? Dongoki. Bersyukur jamaah, Allah memberi ilmu kepada kita, ilmu langsung dari fitrah, anugerah dari atas. Kita langsung bisa mengenal bahawa la ilaha illallah, tidak ada yang paling dibesarkan, diagungkan, dicintai, diharapkan, ditakuti kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ayo jamaah, berfikir dengan fikiran maju. Hidup untuk akhirat. Dan di hadapan kita memerlukan perhatian besar. Yaitu apa? Bulan haram yang sangat istimewa, yang sekaligus puncak haji ada di situ. 10 awal bulan Dzulhijjah. Ayo bersiap. 10 awal bulan Dzulhijjah ini seluruhnya kemuliaan. Solat kita solat paling baik. Supaya jadi paling baik, mulai sekarang dan seterusnya perhebat. Supaya masuk bulan Dzulhijjah semakin hebat. Berpuasa di bulan Dzulhijjah, sebab puasa jamaah amalan spesial. Kata Nabi, la mitlalah, tidak ada semisal puasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, kullu amal ibni adam lah illa siyam fa innahu li wa an ajzi bi. Semua amalan anak cucu Adam untuknya kecuali puasa. Saya sendiri yang akan membalasnya. Hebatnya puasa. Dan puncak kehebatan puasa ada di tanggal 9. Yaitu apa? Saat wukuf di Arafah. Saat wukuf di Arafah. Di sana puasa Arafah. Orang haji mulia sebab wukuf di Arafah. Tapi yang tidak haji mulia juga sebab diberi puasa Arafah. Orang haji tidak bisa puasa. Itu untuk orang yang tidak haji. Puasa Arafah menggugurkan dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Itu puasanya. Belum lagi sore harinya Arafah.
gugur dosa, pembebasan dari api neraka, doa mustajabah. Kalau orang haji dia kumpul ibadah wukuf sore hari Arafah. Jadi saat haji terkumpul dua kemuliaan besar, kemuliaan hari dan kemuliaan tempat untuk orang haji. Kemuliaan harinya sore hari Arafah dan kemuliaan tempatnya di Arafah. Tapi orang yang tidak haji tetap doanya sangat hebat, sebab terkumpul apa? Kemuliaan hari. Jadi sore hari Arafah itu bukan hanya untuk orang yang wukuf. Untuk yang tidak wukuf di Arafah juga doanya mustajabah. Hanya yang wukuf punya kemuliaan tempat, yang tidak wukuf punya kemuliaan dia lagi berpuasa, dan doa saat lagi berpuasa terkabulkan, apalagi kalau bertepatan dengan sore hari Arafah. Ayo persiapkan itu supaya puasa kita jadi puasa yang terbaik. Apa buka ki? Memberi buka orang yang berpuasa, apa pahalanya? Di antara pahalanya kita dapat pahala orang yang berbuka. Pendapat buka kaki 10 tahun, weh. Kalau 100, weh. Kebaikan besar. Perbanyak amalan, perbanyak ibadah. Sehebat-hebat amalan, amalan yang berhubungan dengan orang lain. Kadang atau banyak kita berfikir amalan soleh itu, amalan baik itu solat, puasa, amalan-amalan yang langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak jamaah. Kadang amalan yang berhubungan dengan manusia itu Allah jadikan lebih hebat. Coba lihat, Nabi bersabda, demi Allah, saya membantu seorang muslim menyelesaikan urusannya, lebih saya cintai daripada beriktikaf 1 bulan di masjidku ini. Di masjid Nabi jamaah, 1 kali solat di sana, 1000 kali solat di sini, di selainnya, apalagi iktikafnya. Tapi Nabi bilang, saya ambil tangan seorang muslim, saya bantu selesaikan urusannya, 1 urusan saja, itu lebih saya sukai. Coba lihat bagaimana amalan yang berhubungan dengan membantu. Sedekah paling afdal kemana? Sedekah paling afdal kepada kerabat. Ayo jamaah, siapkan amalan-amalan itu dan mulailah. Nabi SAW bersabda, ahabbul a'mal ila Allah idkhalus surur fi qalbi muslim, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang paling Allah cintai adalah memasukkan kebahagiaan ke dalam hati seorang muslim. Terus bagaimana lagi kalau yang kita kasih bahagia itu anak istri kita? Wih,
Yang kita kasih bahagia itu orang tua kita. Wih, besarnya pahalanya. Apalagi kalau orang tuanya sudah meninggal. Bahagianya itu dengan doanya anak soleh. Bahagianya itu dengan apa? Sedekah. Anak soleh bersedekah. Ya Allah, untuk kedua orang tua saya, tembus sedekah. Doa, sedekah, tembus. Kita tidak bisa bayangkan. Dan membahagiakan kedua orang tua, pahalanya paling Allah cintai. Kalau sudah paling Allah cintai, dilakukan di hari-hari yang paling Allah cintai lagi, maka apa? Menyatu kecintaan dalam kecintaan. Ini jamaah harus berlomba, bersiap, mulai. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbanyak amalan dari sisi manapun juga. Hanya kalau mau memperbanyak amalan, perbanyak amalan saat berpuasa, sebab di situ amalan semakin hebat lagi. Nabi bersabda, wa uhibbu an turfa'a a'mali atau ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Saya sangat mencintai amalanku diangkat dalam keadaan saya berpuasa. Pundak puasa sembayangi, solatnya semakin tembus. Apuasai, bersedekah, sedekahnya semakin tembus. Berpuasa dia baca Al-Quran, bacaan Qurannya semakin tembus. Berpuasa dia bantu temannya, sahabatnya, kerabatnya, anak istrinya, keluarganya, orang tuanya, semakin tembus. Ini amalan-amalan yang hebat. Puncaknya tanggal 9. Di situ puasa Arafah. Dan sore harinya, di situ keberkahannya hari Arafah. Perbanyak doa di situ. Punna parallu, habis salat asar, diam di masjid, perbanyak doa sampai maghrib. Perbanyak doa. Dan bisa diniatkan iktikaf. Habis salat asar, dia mau beriktikaf sampai maghrib. Dapat pahala iktikaf, dapat pahala doa, dapat pahala zikir di sore hari Arafah. Hanya i'tikaf jamaah, jangan khususkan di hari-hari tertentu tanpa dalil. I'tikaf bisa di bulan Ramadan, bisa di luar Ramadan. I'tikaf bisa 1 hari semalam, bisa setengah hari, 1 malam saja, hari saja. I'tikaf bahkan tidak ditentukan batas waktunya. Banyak ulama masuk masjid sudah beriktikaf, keluar selesai. Jadi dia dapat pahala apa? Bukan hanya dapat pahala solat berjamaah, tapi dapat pahala beriktikaf juga. Niatkan untuk berdiam di masjid, fokus mengingat Allah, membesarkan Allah, mengharapkan kemuliaan di akhirat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puncak 10 hari di tanggal 10. Tanggal pertama, hari pertama 1 Dzulhijjah, sangat mulia amalan di situ. Hari kedua, tanggal 9 semakin hebat. Tapi tanggal 10 tidak ada yang kalahkan. Nabi bersabda, afdalul ayyam yaumun nahar. Hari-hari termulia adalah hari nahar. Hari nahar itu hari tanggal 10.
Kalau tanggal 8 namanya Yaum Tarwiyah. Tanggal 9 namanya Yaum Arafah. Tanggal 10 namanya Yaum Nahar atau Idul Adha. Tanggal 11, 12, 13 namanya Ayyamut Tashriq. Punya nama-nama semuanya. Kalau Yaumun Nahar tanggal 10. Itu kata Nabi seafdal hari. Dalam lafaz afdalu ayyamid dunya, hari-hari dunia seluruhnya yang paling hebat tanggal 10 kata Nabi. Ai ruginya orang dapat Lailatul Qadar tapi tinroji. Iya, dia dapat tidur khairun min alfi syahr. Iya, bebe khairun min alfi syahr. Mulianya orang kalau beramal di malam itu, maka sama ini kemuliaannya tiada tandingannya kalau orang bisa memperbanyak amalan di hari raya itu. Dan apa amalan paling hebat di hari itu? Itu yang jadi nama hari Yaum Nahar, hari Nahar. Nahar itu apa? Ini nahar ini. Ini leher ini masuk. Onta kalau mau disembelih bukan di leher, tapi naharnya ini ditusuk, ini nahar. Jadi diingatkan Yaum Nahar artinya apa? Hari kurban, hari penyembelihan unta. Langsung disebutkan apa? Kurban yang paling mahal, paling hebat, unta. Jadi jamaah memberi ilmu kepada kita, hari terhebat itu tanggal 10, hebatnya karena apa? Kurban. Makanya jamaah termasuk rugi hidup kalau diberi kesempatan berjumpa 10 Dzulhijjah baru tidak berkurban. Rugi. Kalau kita tidak berkurban, kena korban perasaan lagi, tambah jari nih. Harus bersiap jamaah untuk kurban itu. Jangan hanya bersiap tusuk sate. Banyak pembagian ini. Ingat jamaah, berkurban ini ibadah bukan hanya untuk orang kaya. Ya memang kalau orang kaya ridam puluhiyah, akan dapat kecaman. Kalau orang kaya kemudian tidak berkurban, tidak berbagi, tidak meraih kemuliaan besar ini. Tapi orang miskin jamaah juga bisa berkurban. Bahkan kalau dia mampu meraih kurban ini, boleh jadi bisa mengalahkan kurbannya 1.100 kali 1.000. Mana dalilnya? Coba dengarkan hadits ini. Sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham. 1 dirham mengalahkan 100.000 dirham. Ada orang bersedekah 1 dirham, dirham uang perak, mata uang perak. 1 dirham ternyata dia kalahkan 100.000 seperti itu. Hebatnya ini amalan. Kalau kita kasih pendekatan ke bahasa, ke uang Indonesia, anggaplah 1 dirham itu 100.000. Berarti 1 lembar uang apa? Uang hijau atau uang putih?
uang merah. Satu lembar uang merah mengalahkan 100.000 lembar uang merah. Berapa itu 100.000 lembar uang merah? 10 miliar. 1 miliar berapa? 1000 juta, bukan 100 juta. 10 kali 100 juta itu 1000 juta, 1 miliar. 10 kali 10 miliar kalah dengan 100.000-nya ini. Kenapa? Ketika sahabat tanya Nabi, Nabi bilang apa? Yang bersedekah 1 dirham hanya punya 2 dirham. Orang miskin jamaah, susahnya ini dah dapat ini 200.000, banting tulang, salto-salto, jatuh bangun, baru dia bisa dapat. Tapi Masya Allah, kedahsyatan hatinya, kekuatan takwanya, keimanannya kepada Allah, pembesarannya kepada Allah, dan kecintaannya kepada sesama meringankan dia untuk apa? Berkurban. Yang ini jamaah melahirkan apa? Nilai bisa mengalahkan 10 miliar tadi itu. Sebab ada orang 100.000 dirham itu, singkama tu dong anda buang-buang je. Sana jaina doi. Ringan bagi dia. Yang ini berat sekali nilainya. Jadi dari sini terpahami jamaah, bukan hanya orang kaya yang bisa meraih pahala sedekah. Bahkan orang yang pas-pasan pun tojen-tojen ki jamaah, 2.200.000, 2.300.000, 2.500.000, 1/7. Sepertujuh sapi itu bisa dikejar kalau kita mulai persiapkan sekarang. Kalau orang sungguh-sungguh mulai dipersiapkan sekarang, dia bisa berkurban. Ustadz, santri, imam, makmum, orang kaya, orang miskin, semuanya bisa meraih kemuliaan kurban. Mulai berniat, insya Allah ya Allah, saya mau berkurban. Sebab kemuliaannya tidak ditanggung, tidak ada yang kalahkan. Coba lihat jamaah, inna a'tainakal kautsar, sungguh kami betul-betul telah memberi kamu ya Muhammad al-kautsar. Apa al-kautsar? Pemberian yang sangat banyak, diantaranya sungai al-kautsar khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pasirnya, satu pasirnya itu sungai, tidak ada artinya ini dunia. Tidak ada artinya, satu pasirnya. Al-Kautsar diberi untuk Nabi. Besarnya ini pemberian. Apa perintah Allah kepada Nabi? Supaya mensyukuri nikmat besar ini. Sebab kalau nikmat besar, syukurnya juga harus besar. Apa perintah Allah kepada Nabi? Supaya melakukan ibadah besar untuk mensyukuri nikmat besar ini. Ayo, inna a'tainakal kautsar. Apa perintahnya? Fasholli li rabbika wanhar. Maka solatlah hanya kepada Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Disuruh solat, disuruh berkurban. Itu syukur besar, ibadah besar. Kita solat Idul Adha, kemudian berkurban, syukur besar, kemuliaan besar. Mari jamaah, jangan lepaskan kesempatan besar ini untuk membuktikan kita hamba Allah. Hamba Allah itu apa? Dengan badannya dan dengan hartanya. Berkurban untuk membuktikan bahwa kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta yang saya keluarkan tidak pernah berkurang, pasti akan berberkah.
Berkurban karena kita mencintai saudara-saudara kita yang lain. Kita ingin berbagi dengan mereka. Berkurban jamaah untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Guna ditambah, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang mampu berkurban karena Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Penyakit terikat dengan harta, kikir, hasad, dengki dan seterusnya yang disebabkan oleh dunia itu terkikis, hilang, dan susahnya itu kasih hilang penyakit itu. Tapi berkurban insyaallah taala memudahkan. Terakhir, bagaimanapun hebatnya kurban kita jamaah, luar biasanya banyaknya kurban kita, tetap tidak akan ada artinya kalau tidak ikhlas. Harus ikhlaskan, hanya mengharapkan pujiannya Allah. Hanya dengan nama Allah, bismillah, Allahu Akbar kita alirkan. Jangan dengan nama selain Allah. Patanna pak rasanga, boy ka, sauka dan seterusnya. Kesyirikan dan kebodohan itu harus karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada pengaliran darah kecuali harus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alirkan darah semata mengharapkan pujiannya Allah. Jangan pujian manusia. Hati-hati. Panitia tulis nama. Nomor 1 Daim Baco. Nomor 2 Daeng Aco. Nomor 3 Daim Parico. Daim Parico begitu lihat namanya, nak kemising. Hati-hati. Panitia tulis itu karena pertanggungjawaban. Kita yang ditulis jangan dongok-dongok. Jangan terlena dengan itu. Kalau perlu beritahu panitia. Panitia, jangan saya tulis namaku. Tulis saja hamba Allah. Subhanallah. Kalau kita tidak bisa jaga niat kita, jangan tulis. Ditulis atau tidak ditulis jamaah, semuanya bisa dirusak niatnya. Kita jaga niat kita. Jangan mengharapkan pujian manusia. Makanya sebut tadi perlu persiapan. Sekarang kita sudah mulai kumpul, alhamdulillah. Nama kita disebut. Lawan itu keinginan dipuji. Bersiap hanya ingin dipuji oleh Allah. Hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Harus jamaah kekuatannya apa yang ada di dalam hati. Pembesaran kepada Allah, kita berkorban. Cinta kepada Allah, kita berkorban. Mencintai kaum muslimin, kita berkorban. Mengharapkan pujian Allah, kita berkorban. Ini mengharapkan ampunannya, kita berkorban. Ingin selamat dari neraka, kita berkorban. Semuanya perkara hati. Itulah yang sampai nantinya, bukan darah dan dagingnya. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah daging-daging kurban itu, tidak sampai. Darah-darahnya juga tidak sampai. Terus apa yang sampai? Kata Allah, taqwa minkum. Ketakwaannya kalian itu yang sampai kepada Allah. Takwa itu apa? Hahuna kata Nabi. Takwa di sini. Takwa di sini. Jaga niat, jaga diri, jaga keikhlasan. Sebab salah-salah itu doa kah? Salah-salah itu doa kah? Kalau kita berkurban hanya untuk apa? Gambang-gambang. Ayo cini ke, pore kue, inak kemenne. Inai ko. Setiap kita jamaah, setiap kita adalah anak cucu Adam. Dan Nabi Adam dicipta dari tanah. Setiap kita asalnya dari anjo onjo kan Jepantara. Kita dari situ. Apa yang kita mau banggakan? Kalau mau berbangga, berbanggalah kalau Allah memilih kita, memuliakan kita. Ini jaga keikhlasan terus. Salah satu cara menjaga keikhlasan
terus minta kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu, di atas keikhlasan. Dan minta kepada Allah sebelum salam, minta Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu saya ya Allah untuk terus mengingat Engkau, untuk terus bersyukur kepadamu, untuk terus memperindah ibadah kepadamu dalam keikhlasan. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membantu kita, menolong kita, menuntun kita untuk bisa meraih amalan-amalan terbesar di hari-hari ini dan seterusnya, apalagi di hari-hari mulia seperti 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Barakallahu lak. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wal muslimina wal muslimat innaka antas samiul alim wal jawadul karim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa saat makan kue doakan orang yang menyumbang. Jangan hanya tahu baca doa makan bismillah, tapi harus tahu juga mendoakan orang yang menyumbang. Bagaimana doanya? Allahumma ghafir lahum warhamhum, Allahumma barik lahum fima razaqtahum wa ghafir lahum warhamhum. Doakan supaya dapat keberkahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.